Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Bern. Teman-teman, Presiden Jokowi akan menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha kepada 15 kepala daerah berprestasi. Penghargaan ini akan diberikan oleh Presiden Jokowi dalam puncak peringatan Hari Otonomi Daerah di Surabaya. Nah, dalam kesempatan pemberian penghargaan ini, Presiden Jokowi akan memberikan penghargaan kepada satu gubernur, 6 wali kota, 8 bupati, termasuk di dalam daftar ini ada putranya Gibran Rakabuming Raka dan juga menantunya Bobi Nasution. Lalu sebenarnya apa itu penghargaan yang akan diberikan oleh Jokowi kepada seluruh pejabat daerah ini dan apa urgensinya, apa indikator siapa-siapa saja yang boleh menerimanya. Kita akan bahas langsung bersama dengan Arman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mas Arman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas, langsung saja nih Mas ya, yang lagi ramai dibahas saat ini. Jadi sebetulnya apa itu penghargaan Satya Lencana yang diberikan oleh Presiden Jokowi? Ya, itu sebenarnya tanda kehormatan ya, tanda kehormatan Satya Karya Bakti Purna Nugraha itu diberikan kepada individu dan juga sebenarnya bisa institusi dalam hal ini pemerintah daerah yang memiliki kinerja tinggi atau punya jasa besar dalam pembangunan daerah dan itu penilaiannya itu berdasarkan pada evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD gitu ya. Dan tanda kehormatan ini bukan kali pertama ya yang diberikan oleh presiden atau oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepala daerah, tetapi sudah dipraktikkan selama ini, gitu ya. Itu adalah tanda kehormatan, gitu ya, yang diberikan kepala-kepala daerah yang memang dinilai memiliki kinerja tinggi dan juga jasa besar dalam pembangunan daerah, gitu Mbak. Dan dalam proses pemberian tanda penghargaan yang akan diberikan hari ini, seperti yang telah diberitakan, itu berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2022 gitu ya. Itu artinya yang dinilai itu sebenarnya adalah kinerja selama tahun anggaran tahun 2021 dan publik sebenarnya bisa melihat di dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah itu di dalam surat keputusan Kementerian Dalam Negeri ya nomor 100 sekian sekian tahun 2023 gitu ya. Dan berdasarkan keputusan itu gitu ya, yang dinilai atau yang dipertimbangkan untuk mendapatkan tanda kehormatan itu adalah pada level provinsi itu pada 3 terbesar gitu ya. Sementara pada level kabupaten kota itu pada peringkat 10 terbesar ya. Sehingga yang akan menerima hari ini itu memang sudah memenuhi kriteria itu di 10 terbesar kabupaten kota dan juga 3 terbesar di uh, level provinsi. Tetapi Mbak Gracia dan para pemirsa, tanda kehormatan ini hanya diberikan sekali seumur hidup gitu ya. Karena itu kalau kita berkaca ke EPPD tahun 2022 itu sebenarnya yang mendapatkan 3 tertinggi itu adalah Jawa Tengah, kemudian DIY Jogja dan juga Jawa Timur. Tetapi Pak Ganjar dan juga Pak Sultan sudah menerima itu beberapa tahun yang lalu sehingga sekarang yang akan menerima itu adalah Bu Kofifa. Begitu pula di level kabupaten kota gitu ya, dari 10 teratas di kabupaten dan kota itu sudah ada beberapa bupati dan wali kota yang menerima sehingga yang berkesempatan mendapatkan pada tahun ini adalah kepala-kepala daerah yang belum pernah mendapatkan itu dan daerahnya itu mendapatkan kinerja pada peringkat 10 terbesar dalam EPPD tadi. Itu Mbak Gracia. Oke, baik Mas. Menarik nih, tadi Mas juga menyampaikan apa-apa saja syarat penerimaannya. Lalu sebetulnya indikator penerima Satya Lencana selain dari yang Mas sampaikan tadi, apakah ada hal khusus? Ya, sebenarnya hanya berdasarkan EPPD itu ya, karena kalau kita merujuk ke PP 35 tahun 2010 gitu ya, di situ dijelaskan itu mengatur soal bagaimana proses pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan untuk Satya Karya Bakti Purna Nugraha itu hanya berdasarkan EPPD gitu ya, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan peraturan teknis yang mengatur EPPD itu publik bisa melihat di PP nomor 13 tahun 2019 terkait dengan bagaimana pemerintah daerah memberikan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau lebih teknis lagi bisa dilihat di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020. Di dalam peraturan-peraturan itu Mbak Gracia, penilaiannya itu sebenarnya dua komponen besar saja gitu. Pertama terkait dengan kinerja makro gitu ya. Dalam kinerja makro ini itu bisa dilihat seberapa tinggi indeks pembangunan manusianya, kemudian angka kemiskinannya, presentasi penganggurannya,
ketimpangan dan juga pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah. Dan publik bisa melihat gitu ya, apa namanya, mengkantor data-data itu dilihat dalam data-data BPS atau dalam apa namanya itu daerah dalam angka, di situ terjelas seperti apa data-data indeks kinerja makro itu. Sementara turunannya itu ada kinerja penyelenggara pemerintahan di setiap urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan itu kan yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah itu ada 32 urusan gitu ya. Dan itu nanti dilihat seperti apa kinerja gitu ya, pada setiap urusan-urusan itu baru nanti dilihat seberapa agregat penilaian dalam seluruh penilaian itu 416 kabupaten kota gitu ya, dan juga 38 provinsi sekarang gitu ya. Mas, tapi yang memberikan ini haruskah presiden ataukah dilanjutkan atau diwakili nanti oleh Kemendagri? Ya, kalau melihat atau merujuk ke PP 35 tahun 2010 itu ya, tanda gelar, kemudian Hmm. tanda jasa dan tanda kehormatan itu memang akan diberikan oleh presiden selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan tertinggi gitu ya. Tetapi dalam praktik selama ini memang beberapa kali dalam beberapa kesempatan itu diberikan oleh wakil presiden atau presiden juga sebenarnya bisa mendelegasikan kewenangan itu kepada menteri terkait, dalam hal ini menteri dalam negeri gitu ya. Itu tergantung kepada keputusan Bapak Presiden. Tetapi keputusan terkait dengan pemberian tanda gelar itu memang berdasarkan keputusan presiden gitu ya. Apa sih sebetulnya pentingnya kepala daerah yang sudah terdaftar untuk menerima penghargaan tersebut? Apa pentingnya bagi mereka untuk mendapatkan penghargaan ini? Apakah ini juga artinya pengakuan dari pemerintah pusat terhadap mereka? Ya, kalau merujuk langsung ke tanda kehormatan ini kan sebenarnya Mhm. tanda rekognisi negara ya, atau pemerintah terhadap kinerja seseorang yang punya jasa besar atau kinerja tinggi dalam pembangunan daerah gitu ya. Tetapi jauh dari itu sebenarnya ini sebenarnya menunjukkan apa, proses seperti apa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Karena laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah ini sebenarnya lebih jauh dalam demokrasi kebijakan itu akan dimanfaatkan untuk apa, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah gitu ya, terhadap seluruh pemerintah daerah baik itu di level provinsi maupun di level kabupaten kota. Karena kalau kita melihat di pemerikatan dalam EPPD itu sangat jelas ya, siapa yang tertinggi, siapa yang terendah, dan tentu yang terendah gitu ya, itu akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat gitu ya. Pemerintah pusat misalnya memberikan pengawasan khusus terhadap provinsi, dan provinsi akan melakukan pengawasan, pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten kota gitu ya. Hanya memang saja Mbak Gracia sekarang kan kenapa ini menjadi bahan diskusi publik gitu ya, karena muncul di antara 15 nama itu muncul nama Pak Bobi dan juga Pak Gibran gitu ya, yang mana tentu ini berkaitan erat dengan dinamika kita setahun atau 6 bulan terakhir gitu ya, sebelum pilpres, selama pilpres, kemudian pasca pilpres ini eh, perdebatan seputar politik kekerabatan misalnya itu masih menjadi perhatian publik sampai saat ini gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau secara normatif saja pemberian penghargaan kepada 15 kepala daerah ini ya memang sudah sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan-peraturan yang terkait gitu Mbak Gracia. Melihat saat ini lagi ramai juga diperbincangkan soal Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, kemudian ada Bobi Nasution. Kita juga masih dalam kontestasi pasca Pilpres seperti itu ya Mas ya. Kalau menurut Mas, apakah pemberian penghargaan Satya Lancana ini kepada Gibran dan juga Bobi Nasution ini sudah dirasa tepat diberikan? Ya, ya, dari segi momentum, dari segi timing menurut kami kurang tepat gitu ya, kurang elok gitu ya. Kenapa? Karena kita masih hangat gitu ya, bahkan masih panas berdiskusi seputar politik kerabatan tadi. Apalagi pemberian tanda kehormatan itu langsung diberikan oleh seorang presiden kepada anaknya yang wali kota dan juga kepada menantunya yang wali kota gitu ya. Sehingga menurut kami dari sisi momentum, dari sisi timing, pemerintah pusat dan ini presiden gitu ya, itu perlu memikir ulang untuk memberikan tanda kehormatan itu kepada kepala daerah, terutama kepada Pak Bobi dan juga apa namanya itu Pak Gibran gitu ya Mbak ya. Jadi itu yang menurut kami perlu diperhatikan atau dipertimbangkan oleh pemerintah pusat gitu ya. Kemudian yang kedua tentu juga ada tanda tanya di benak publik gitu ya. Apa benar memang Pak Bobi, Pak Gibran dan juga beberapa kepala daerah yang mendapat itu memang benar-benar menunjukkan kinerja atau jasa besar gitu ya. Dan kalau kita
mendiskusikan itu menurut kami ya yang menjadi fokusnya adalah bagaimana metode penilaian EPPD tadi, gitu ya. Apakah memang sudah memenuhi unsur akuntabilitas, transparansi dan juga partisipasi dalam proses penilaian itu, terutama bagaimana keterlibatan publik gitu ya dalam seluruh proses penilaian itu, gitu. Karena Oke. kalau kita bicara kinerja pemerintah daerah, tentu yang nilai sebenarnya tidak hanya sebatas angka atau data atau informasi administratif yang sifatnya gitu ya, tetapi perlu juga bagaimana pendapat atau catatan publik terhadap kinerja mereka gitu ya. Jadi yang dilihat tidak hanya di sisi outputnya, tetapi juga di sisi inputnya gitu ya. Bagaimana proses tata kelola itu bergerak di daerah gitu, Pak. Oke, ya, Mas. Jadi sebetulnya kapan ini bisa diberikan? Apakah bisa ditunda momennya? Karena tadi kan kita juga membahas, menurut Mas Arman ini momentumnya kurang elok saat ini. Jadi sebetulnya bisa ditunda pemberiannya atau seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya dari segi pemberian penghargaan memang ini kan diberikan pada hari perayaan ulang tahun otonomi daerah gitu ya. Yang tadi Ya. saya bilang nunda itu adalah perlu memikirkan atau apa namanya memikirkan ulang nama Pak Bobi dan juga Pak Gibran dalam list daerah yang akan Hmm. atau kepala daerah yang akan mendapatkan tanda kehormatan ini gitu ya. Mengingat atau mempertimbangkan konteks diskursus publik akhir-akhir ini gitu Mbak ya. Itu Oke. yang menurut kami perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat. Kan masih ada tahun depan gitu ya. Hari ulang tahun otonomi daerah kan setiap tahun gitu ya. Itu mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat maksud kami gitu ya. Sementara kepala-kepala daerah yang lain misalnya Pak Bima Arya, Ibu Bupati Bojonegoro misalnya atau Ibu Bupati Banyuwangi memang uh, uh, tidak bersinggungan dengan diskusi publik terkait dengan politik kerabatan tadi, Pak Gracia gitu ya. Oke, Mas, tadi kita sempat membahas mengenai bukan hanya outputnya saja yang juga dilihat di sini, tapi juga inputnya atau juga proses dari penilaian itu sendiri. Sebelum saya ke situ, Mas, saya ingin tanya, apa sebetulnya definisi jasa besar sehingga kita harus mendapatkan penghargaan ini? Apakah hanya dilihat dari akuntabilitas yang tadi Mas sempat sebutkan? Lalu bagaimana proses penilaiannya? Masyarakat bisakah terlibat di sini? Seperti yang tadi kami Mhm. sampaikan, mungkin ini menjadi Ya. catatan ke depan gitu ya, terutama terkait dengan penilaian kinerja pemerintah daerah gitu ya. Penilaian ini Mbak Gracia dan teman-teman sekalian itu tidak hanya penilaian terkait dengan penyelenggara pemerintahan daerah ya. Setiap kementerian itu juga punya penilaian serupa gitu ya, dengan fokus yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya Bappenas itu punya penilaian terkait dengan perencanaan pembangunan gitu ya, atau Kementerian Investasi itu punya penilaian terkait dengan kinerja layanan investasi gitu ya. Dan dari catatan kami, menurut kami gitu ya, yang dinilai itu tidak hanya sebatas data kuantitatif, misalnya tadi seperti yang di dalam EPPD itu ya, angka kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana proses tata kelola itu. Misalnya begini, kalau kita bicara indikator infrastruktur misalnya ya, infrastruktur jalan mantap, yang dinilai itu bukan hanya seberapa panjang atau seberapa panjang jalan mantap itu, tetapi bagaimana proses ketika misalnya di daerah ada jalan rusak misalnya, gitu ya. Nah, bagaimana respon pemerintah daerah atau si kepala daerah untuk merespon jalan rusak tadi? Nah, ini yang menurut kami perlu dipertajam di dalam indikator penilaian. Jadi yang dinilai itu bukan dari sisi outputnya saja, tetapi bagaimana proses interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau publik di daerah dalam seluruh urusan pemerintahan daerah, gitu ya. Itu yang menurut kami mungkin jadi catatan ke depan kepada pemerintah pusat, gitu. Karena itu ya sebisa mungkin dalam proses perancangan desain penilaian itu publik itu benar-benar dilibatkan gitu ya sehingga seluruh pendapat dari semua stakeholders tidak hanya unsur pemerintah tapi unsur non pemerintah akademisi kelompok masyarakat sipil kemudian media massa atau kelompok-kelompok buruh misalnya itu perlu dilibatkan dalam seluruh proses penilaian itu sehingga yang dinilai itu benar-benar komprehensif, tidak hanya target output yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi bagaimana pendapat user dalam hal ini publik gitu ya terhadap kinerja pemerintah daerah terutama kepala daerah. Gitu. Oke, Mas, kira-kira apakah dampak dari pemberian penghargaan ini ke depannya bagi para pemangku kebijakan di daerah, baik itu di provinsi, kabupaten, melihat saat ini ada proses dinamika politik yang kita saksikan bersama. Bagaimana Mas melihat efek dampaknya ke depannya bagi Ya, para pemangku kebijakan di daerah? dampak pertama tentu kepada seluruh kepala daerah ya, baik itu gubernur maupun bupati wali kota. Ini kan tanda hormat yang diberikan seumur hidup.
Dan menurut kami ini menjadi motivasi gitu ya, atau inspirasi bagi kepala daerah untuk menunjukkan kinerja gitu ya, baik di sisi kapasitasnya, kompetensinya maupun di sisi integritasnya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua menurut kami ya kalau kita bersandar pada sejumlah penilaian tidak hanya sebatas tanda kehormatan ini ya Mbak Gracia gitu. Selama ini daerah-daerah yang mendapatkan peringkat tertinggi terkait dengan sejumlah penilaian itu akan mendapatkan dana insentif daerah gitu ya, atau insentif-insentif tertentu dari pemerintah pusat. Tentu pemberian tanda kehormatan seperti ini mendorong semua stakeholders di daerah gitu ya, baik unsur eksekutif, legislatif maupun unsur stakeholders yang lain itu perlu bahu membahu untuk memperhatikan seluruh dimensi pembangunan daerah, mulai dari proses perencananya, proses penganggarannya, proses penyusunan kebijakan, sampai proses pelayanan publik di daerah gitu ya. Jadi itu tidak hanya memberikan motivasi kepada para politisi terutama kepala daerah gitu, tetapi kepada seluruh unsur penyelenggara pemerintah daerah agar menunjukkan kinerja yang baik dalam seluruh dimensinya, mulai dari perencanaan sampai pelayanan publik yang tadi gitu Pak ya. Jadi ini bukan hanya sekedar prestasi individual, tetapi juga menjadi prestasi kolektif gitu ya di daerah, terutama daerah itu sendiri. Alat ukurnya apa menurut kami ya, kita bisa lihat di 4 dimensi saja sebenarnya. Bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik, bagaimana tingkat kualitas pemberdayaan publik di daerah, kemudian bagaimana kualitas partisipasi, dan yang terakhir adalah kualitas daya saingnya. Karena kalau lihat di Undang-Undang Pemda misalnya, otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan itu hanya dicapai melalui 4 jalan tadi, itu peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan partisipasi, dan juga daya saing. Dan dari catatan KAPI yang terakhir, misalnya untuk di level kabupaten saja, daya saing daerah kita itu masih sebagian besar berada di level sedang dan rendah, belum bergerak ke level tinggi dan sangat tinggi. Tentu ini menjadi satu konteks besar ketika misalnya pemerintah pusat ingin memberikan penghargaan, lebih utama lagi terkait dengan pembinaan pengawasan tadi, itu perlu memperhatikan seluruh dimensi tadi itu ya, mulai dari pelayanan, pemberdayaan, partisipasi, dan juga daya saing daerah. Gitu Mbak Gracia. Oke, baik. Terima kasih Mas Arman sudah dapat intinya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas penjelasannya sudah bergabung juga bersama kami di Liputan 6 CTV. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Sedang Viral. Saya Gracia Ben, pamit. Sampai jumpa.